Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai volume molal parsial praktikum kimia fisika. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maitriana Iswandari Mulyanta Putri dengan NIM 121211088. Dan saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Heri Septiakusuma selaku dosen pembimbing praktikum kimia fisika dan Ibu Anita Dewi, Mas Taufik Anggita Wibisana selaku asisten dosen praktikum kimia fisika. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan menjelaskan topik apa saja sih yang akan saya bawa dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua pendahuluan, yang ketiga eksperimen, dan yang keempat penjelasan. Nah, kita akan masuk topik pertama, yaitu tujuan. Tujuan praktikum kimia fisika ini yaitu untuk menentukan volume molal parsial dari komponen penyusun larutan. Setelah itu, yang kedua itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, saya akan membahas molaritas, molalitas, normalitas, dan volume molal parsial itu sendiri. Molalitas sendiri yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Molalitas ini termasuk dalam GROL atau gram mol. Rumus molalitas ini yaitu gram per mr dikali 1000 dibagi pelarut. Pelarut di sini yaitu volume dalam kilogram pelarut. Yang kedua itu ada molaritas, yaitu jumlah mol zat terlarut dengan volume pelarut dalam liter. Molaritas ini sendiri termasuk dalam GROL, yaitu gram mol. Rumus molaritas ini yaitu gram per mr dikali 1000 dibagi volume. Nah, volumenya ini sendiri dalam liter pelarut. Setelah itu, yang ketiga ada normalitas. Normalitas sendiri yaitu suatu besaran yang bisa menyatakan jumlah pada mol ekuivalen zat terlarut pada tiap satuan volume larutan. Normalitas ini termasuk dalam GREK atau gram ekuivalen. Rumus normalitas ini sendiri cukup banyak ya. Tapi yang sering digunakan itu normalitas gram per mr dikali 1000 per volume dikali valensi dan M kali A. Nah, volumenya ini sendiri dalam liter pelarut. Setelah itu saya akan membahas volume molal parsial. Volume molal parsial ini sendiri adalah volume perbandingan antara pelarut dengan zat terlarut. Volume molal parsial komponen pada suatu campuran berubah-ubah tergantung pada komposisi larutan tersebut. Hal tersebut terjadi karena lingkungan pada setiap jenis molekul berubah-ubah jika komposisinya juga berubah dari X murni ke Y murni. Setelah itu, volume molar parsial pada suatu larutan merupakan penambahan volume yang terjadi karena satu mol komponen 1 ditambah pada sebuah larutan. Setelah itu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan volume molar parsial ini? Nah, faktor-faktornya itu ada perbedaan antara gaya intermolekular pada larutan dan pada komponen murni penyusun larutan tersebut. Dan yang kedua itu ada perbedaan antara bentuk dan ukuran molekul suatu larutan dan pada komponen murni penyusun larutan tersebut. Setelah itu ada 3 sifat termodinamika molal parsial utama, yaitu yang pertama, volume molal parsial dari komponen-komponen dalam larutan, juga disebut panas diferensial larutan.
Setelah itu yang kedua ada entalpi molal parsial. Dan yang ketiga ada energi bebas molal parsial atau potensial kimia. Eh, Dalam praktikum ini, bahan yang digunakan itu ada dua, yaitu NaClPa dan Aquades. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang NaClPa dan Aquades. Nah, NaClPa ini sendiri yaitu natrium klorida yang dikenal dengan garam dapur. Natrium klorida ini memiliki rumus NaCl yang sering kita ketahui. Natrium klorida ini merupakan senyawa yang berwujud padat, berbentuk kristal, dan berwarna putih. Natrium klorida merupakan senyawa ionik karena adanya ikatan antara logam natrium dengan non-logam klorin. Natrium klorida ini jika di dalam air dapat ion menjadi ion-ion penyusunnya. Setelah itu ada Aquades. Aquades ini sendiri merupakan air hasil penyulingan yang bebas dari zat-zat pengotor, sehingga bersifat murni dalam laboratorium. Aquades ini tidak berwarna atau berwarna bening dan tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Aquades ini biasanya digunakan untuk membersihkan alat-alat laboratorium dari zat pengotornya. Selanjutnya, apa sih tujuannya menggunakan NaCl dan Aquades dalam praktikum ini? Nah, tujuan dari penggunaan NaCl itu sendiri yaitu sebagai zat terlarut dan Aquades itu sebagai pelarutnya. Tujuan yang digunakan Aquades ini adalah sebagai bahan pembanding sehingga bobot jenis dari larutan yang ingin kita tentukan dapat kita peroleh. Digunakan NaCl dalam percobaan ini juga dikarenakan NaCl memiliki sifat yang mudah larut dalam air dan mudah ditemukan dalam keadaan murni. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan video praktikum volume molar parsial.
Nah, setelah menonton video tadi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai video tersebut. Semakin tinggi konsentrasi larutan, densitasnya juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi suatu larutan menunjukkan molekul partikel dalam larutan tersebut semakin banyak. Dengan kata lain, konsentrasi suatu larutan berbanding lurus dengan densitas larutan, sedangkan volume molar parsial berbanding terbalik dengan konsentrasi dari larutan tersebut. Hal ini dikarenakan garam memecah struktur air yang terbuka sehingga ion menjadi terhidrasi. Sebelum menimbang berat larutan, piknometer diisi dengan larutan yang akan ditimbang sampai tumpah, baru kemudian ditutup. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada gas yang tertinggal di dalam piknometer yang bisa mempengaruhi hasil penimbangan. Penimbangan larutan ini dimulai dari konsentrasi yang rendah, karena larutan yang konsentrasi tinggi tidak akan tidak akan terpengaruh oleh bobot piknometer karena konsentrasi lebih encer dari konsentrasi larutan yang akan ditimbang berikutnya. Jadi, penimbangan ini dilakukan dari konsentrasi 0,125, 0,25 hingga konsentrasi 2N. Setelah itu kita masuk dalam perhitungan. Nah, di dalam perhitungan ini volume molar parsial sendiri memiliki rumus dou V per dou Ni PTN, di mana Ni itu jumlah mol, T itu suhu, P tekanan. Untuk mencari mol air itu sendiri menggunakan rumus N1 dikali V1 0 sama dengan 1000 dibagi DO, di mana V10 itu sendiri yaitu BmH2O dibagi DO. Setelah itu mencari mol NaCl. Nah, rumus yang digunakan yaitu M sama dengan 1 dibagi D per M dikurangi M per 1000. Nah, D itu sendiri yaitu W dikurangi WE dibagi WO dikurangi WE dikali DO, di mana M2-nya itu berat jenis NaCl, WE-nya berat piknometer kosong, dan WO-nya berat piknometer plus Aquades. Selanjutnya itu mencari volume molar semu, yaitu dengan rumus M2 dikurangi 1000 dibagi M dikali D min DO per DO dibagi D, di mana DO itu sendiri memiliki nilai 0,99609 gram per mili. Selanjutnya mencari volume air atau V1. Nah, rumusnya itu sendiri yaitu V10 ditambah M dibagi 55,51 dikali akar M dibagi 2 dikali turunan volume molar parsial terhadap akar M. Selanjutnya itu mencari volume NaCl atau F2. Menggunakan rumus nilai dari volume molar parsial semu tadi ditambah 3 akar M dibagi 2. Setelah itu dikali dengan turunan volume molar parsial dari akar M. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.